warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme gerak pada tumbuhan. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Namun, apakah tumbuhan juga bergerak? Pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak? Tumbuhan juga makhluk hidup ya, jadi mereka bergerak juga seperti makhluk hidup lainnya. Namun gerak yang ditimbulkan itu tidak sama seperti hewan maupun manusia. Nah, kan gerak itu ada dua, ada gerak pasif dan gerak aktif. Nah, gerak aktif ini yang biasa dilakukan oleh manusia dan hewan. Jadi geraknya itu menyebabkan pindah tempat. Namun kalau tumbuhan ini geraknya itu tidak menyebabkan pindah tempat. Jadi gerak pada tumbuhan itu dinamakan gerak pasif. Pada prinsipnya, gerak tumbuhan itu disebabkan oleh proses pertumbuhan dan karena adanya suatu kepekaan terhadap rangsang. Gerak yang dimaksud di sini adalah gerak-gerak yang ditimbulkan oleh bagian tertentu pada tumbuhan. Berdasarkan orientasi, gerak tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tropisme, yang artinya arah rangsangan menentukan arah gerak. Yang kedua, gerak nasti, yang artinya arah rangsangan tidak menentukan arah gerak. Nah, gerak tropisme ini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada gravitropisme, kemudian fototropisme, tikmotropisme, dan yang terakhir ada skototropisme. Sedangkan gerak nasti ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada epinasti, termonasti, niktinasti, kemudian ada hidronasti, seismonasti, gerak perangkap, gerak berputar, dan nutasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari kelompok 4 sampai habis. Gerak tropisme yang pertama yaitu gravitropisme. Gravitropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh pusat bumi. Gravitropisme itu dibagi menjadi dua, yaitu gravitropisme positif dan gravitropisme negatif. Dinamakan gravitropisme positif jika arah geraknya menuju atau mendekati pusat bumi, contohnya gerak pada akar. Sedangkan kalau gravitropisme negatif adalah arah geraknya itu menjauhi pusat bumi, contohnya gerak pada batang tumbuhan. Gerak tropisme yang kedua yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Fototropisme ini juga dibagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Dinamakan fototropisme positif jika arah geraknya mengikuti cahaya matahari, sedangkan kalau fototropisme negatif arah geraknya menjauhi cahaya matahari. Di sini saya akan melanjutkan materi gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini yakni gerak tikmotropisme. Nah, gerak tikmotropisme ini merupakan gerak tumbuh yang ditimbulkan oleh rangsangan sentuhan. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam gerak ini adalah gerak sulur atau tendril. Terjadinya kontak antara tendril dengan suatu benda akan merangsang tendril tersebut melakukan pertumbuhan yang membengkok menuju arah benda yang tersentuh tadi. Nah, contohnya itu yang lebih jelas pada kacang panjang. Nah, pada tumbuhan kacang panjang itu kan bertumbuh jika meneliti suatu kayu yang ada di dekatnya. Nah, contohnya seperti kita menaruh suatu kayu, menancapkan kayu, berdirikan miring. Kemudian tumbuhan kacang panjang ini akan ikut tumbuh meneliti kayu tersebut, ikut miring seperti itu. Nah, jika kita menaruh atau menancapkan kayu tegak lurus, maka kacang panjang ini akan tumbuh meneliti kayu tersebut dengan lurus juga. Jadi tumbuhnya akan lurus juga seperti itu. Nah, dapat dilihat seperti contoh ini. Ini kan kacang panjangnya mengikuti kayu yang miring, melilitinya terus mengikuti kayu tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang lurus seperti ini, itu kayunya akan lurus, jadi tanaman panjangnya juga ikut lurus, seperti itu. Nah, di sini kan ada yang miring, kemudian ada yang lurus juga ke atas. Nah, maka tanaman itu juga ikut ke atas, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu gerak tumbuhan skototropisme. Nah, pada gerak skototropisme ini
menyatakan bahwa kecambah gigantea ini bertumbuh ke arah gelapnya batang pohon terdekat, dan semuanya bertumbuh ke arah batang yang sama, tampak seperti roji roda sepeda. Nah, mereka menyatakan bahwa respon itu lebih mendekati kepada kegelapan daripada menjauhi cahaya, yakni seperti fototropi negatif. Namun, psikotropisme ini bukan berarti tanaman yang takut cahaya, tetapi membutuhkan cahaya juga untuk melakukan fotosintesis seperti itu. Namun juga ketika pada fase kecambah ini memiliki orientasi gerak yang berbeda, tanaman ini akan berfotosintesis secara sempurna setelah membentuk daun dan menemukan inang. Nah, pengetahuan terkait psikotropisme ini masih sangat sedikit, sehingga saya juga kurang memahami bagaimana mekanisme gerak ini, karena mekanisme gerak ini pun belum diketahui secara pasti. Namun hal ini tetap terjadi pada tumbuhan yang bernama E. giganthium, seperti itu. Epinasti adalah gerak membengkok ke bawah yang biasanya terjadi pada tangkai daun, sehingga posisi ujung daun ini menghadap ke arah tanah. Gerak epinasti ini terjadi apabila sel bagian atas tangkai daun ini mengalami tumbuh lebih cepat daripada sel bagian bawah tangkai daun. Sedangkan apabila sel bawah tangkai daun ini yang mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sel atas tangkai daun, maka akan terjadi gerak hiponasti. Gerak ini bukan merupakan respon dari gravitasi, melainkan disebabkan oleh perbedaan jumlah auksin yang diangkut pada atas sel atas daun, tangkai daun atau sel bawah tangkai daun, sehingga menyebabkan perbedaan pertumbuhan pada tangkai daun tersebut. Yang selanjutnya yaitu gerak termonasti. Gerak termonasti ini adalah gerak yang terjadi pada bagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya itu biasanya terjadi pada bunga tulip. Maka bunga tulip itu akan terbuka apabila terjadi kenaikan suhu atau temperatur yang tinggi, dan bunga tersebut akan menguncup kembali apabila temperaturnya itu rendah. Gerak pada tumbuhan selanjutnya yaitu niktinasti. Niktinasti merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh suasana gelap. Nah, gerak niktinasti ini juga disebut gerak tidur. Gerak tidur pada tumbuhan ini terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pulvinus. Nah, apa itu sel-sel pulvinus? Sel pulvinus merupakan struktur mirip sendi yang terdapat pada bagian dasar tangkai daun, tangkai anak daun, dan juga pada bagian dasar cabang. Nah, tumbuhan yang melakukan gerak niktinasti ini yaitu tumbuhan lamtoro. Tumbuhan lamtoro melakukan gerak niktinasti yaitu ketika menjelang matahari terbenam, yang pada saat itu intensitas cahaya sangatlah minim, sehingga tekanan turgor di dalam sel-sel pulvinus pada tumbuhan lamtoro itu tadi akan menurun. Akibatnya daun pada tumbuhan lamtoro akan merunduk atau tidur. Selanjutnya yaitu gerak hidronasti. Hidronasti merupakan gerakan pelipatan atau penggulungan daun yang terjadi akibat responnya terhadap kerawanan air. Gerakan ini terjadi akibat hilangnya tekanan turgor pada sel buliform.
sel buliform ini biasanya umumnya terdapat pada tumbuhan rumput-rumputan. Sel buliform ini biasanya tanpa kutikula, sehingga air yang hilang melalui transpirasi akan lebih cepat pada sel ini dibandingkan dengan sel epidermis lainnya. Nah, ketika tekanan turgor pada sel buliform ini menurun, maka bagian turgoritas sel pada bagian bawah daun ini akan menyebabkan daun itu melipat seperti itu. Seismonasti adalah tumbuhan yang akan bergerak ketika mendapat rangsangan dan akan bergerak sangat cepat dengan waktu 0,1 detik, seperti contoh pada tumbuhan Mimosa pudica atau putri madu. Gerak perangkap bisa disebut juga dengan haptonasti, yaitu sejenis tumbuhan pemakan serangga yang memiliki perangkap dan sangat cepat untuk menangkap serangga hidup. Dan cara kerja dari gerak perangkap di sini karena memiliki never-like sinyal atau rambut epidermis sensori, yaitu yang dapat menimbulkan potensial kerja pada perangkap. Contohnya ada Dionaea sp dan Drosera sp. Tumbuhan ini merupakan contoh dari gerak perangkap, yaitu tumbuhan Dionaea sp. Merupakan sejenis tumbuhan pemakan serangga yang dilengkapi dengan perangkap. Dan ini proses tumbuhan Dionaea sp menangkap serangga. Berputar bisa disebut juga dengan twisting, yaitu terjadi pada daun kacang yang membuat gerak rotasi, dan gerak ini berjalan secara periodik dan kurang dari 1 jam, dan biasanya terjadi pada siang hari dan kondisi daun tidak dalam tidur. Daun bergerak ke atas dan ke bawah dengan sudut 10 derajat. Notasi, yaitu gerak tumbuh ke atas, gerakannya seperti spiral, disebabkan keseimbangan yang tidak stabil pada pupuk batang, sehingga mengakibatkan osilasi. Contoh dari gerak berputar dan notasi yaitu Desmodium gyrans. Tumbuhan ini merupakan contoh dari gerak berputar dan notasi, yaitu tumbuhan Desmodium gyrans. Daun bergerak ke atas dan ke bawah.